Nah, ini dia Sobat Digital mungkin yang suka bertanya-tanya, kenapa sih coachnya baru aktif malam gitu? Iya, Kenapa sih sesi betul. konsultasinya malam aja? Soalnya coach di IT Box itu praktisi. Jadi waktu pagi ke siang ke sorenya itu dipakai untuk bekerja kayak gitu, ya Dia kan? mau bersabar kalau belum Iya, belum dijawab. harap bersabar gitu ya. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, balik lagi sama Minbox Egin di Talkbox. Kali ini Minbox Egin udah kedatangan sama bintang tamu yang spesial banget nih. Sobat Digital yang ngambil kelas Flutter di IT Box pasti udah gak asing lagi deh sama muka yang satu ini ya. Langsung aja kita sambut, ini dia Kevin. Halo semuanya. Oke, Kevin mungkin boleh kenalan dulu nih sama Sobat Digital, mungkin ada yang belum kenal gitu. Oke, kenalin, nama saya Kevin Axelino. Biasa dipanggilnya nama tengah Excel ya, karena Kevin udah banyak banget nih namanya. Oke, Kevin Home Alone. Iya, betul. Kevin on TikTok, banyak ya pokoknya. Jadi sebenarnya dipanggilnya Axel ya? Iya, dipanggil Excel juga nggak apa-apa. Oke, aku manggilnya Kevin aja nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa-apa, Oke boleh. deh kalau gitu. Silakan. Apa kabar nih Kevin? Baik banget. Baik ya, Iya. kerjaan lancar, aman? Lancar, masih lancar. Oke. Habis liburan ya kan? Iya, Ya, habis liburan vibes-nya? Iya, masih vibes positif. Oh iya sih ya. Nah, Kevin mungkin boleh ceritain dong sama Sobat Digital kesibukannya Kevin nih saat ini apa aja sih? Kesibukan, oke. Pasti bekerja ya, salah satunya bekerja, terus juga aku ada part time juga, sama kesibukan lainnya paling aku suka investasi juga, jadi biasa baca-baca laporan keuangan perusahaan kayak gitu. Oke, aduh sebenarnya mau nanya saham tapi nggak mungkin di sini ya, Iya, salah tempat salah ya. tempat. Oke, sini mah kita ngomonginnya IT dulu ya. Iya. Oke, tadi bekerja kan, spill dong kerja di mana sih Kevin? Oh, aku kerja saat ini tuh di startup unicorn, yaitu Tokopedia di e-commerce. Wih, di Tokopedia ya sebagai? Iya. Sebagai software engineer. Oke, nah tadi part time-nya apa? Nah, aku part time juga di salah satu course di IT Box. Yep. Salah satu coach Flutter ya di Iya, IT Box coach ya? Flutter. Oke, pasti udah nggak asing lagi kan muka-muka coach Kevin ya? Udah bosan kayaknya ya. Pernah ngisi webinar, Iya. ya kan, IG Live, Iya. yang ngikutin IT Box pasti udah kenal banget deh sama Kevin ya gitu. Iya, betul. Oke, Kevin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang karirnya Kevin, tentang Kevin gitu ya, boleh dong cerita dulu sedikit awal mulanya Kevin suka sama bidang IT dan tertarik buat terjun nih ke bidang IT, itu gimana sih ceritanya? Oke, jadi pertama aku tertarik itu udah dari SMP sebenarnya. Itu gara-gara awalnya ini rata-rata anak IT sih, karena suka main game terus suka buka komputer kayak gitu, oprak-aprik komputer. Nah, dari SMP itu sering main game, dikirain kalau masuk IT itu kan jadi gamers, ternyata bukan pro gamers ya, tapi programmer. Nah, tapi masih tetap suka sih karena di SMA juga ngulik-ngulik juga tentang IT, terus cek gajinya juga ya pasti salah satunya, prospek kerjanya juga iya menggiurkan. Terus singkat cerita di SMA udah ditanya tuh pas di SMA 3, kira-kira nanti kalau misalnya kuliah mau kuliah jurusan apa? Nah, aku bilang ke ortu sih maunya IT. Kalau misalnya nggak IT ya nggak kuliah lah gitu, karena nggak tahu lagi mau apa gitu. Oke. Jadi benar-benar udah tertariknya ke IT aja. Berarti emang Gitu sih. jiwanya udah Iya, IT iya. banget ya? Emang dapetnya di situ sih kayaknya. Oke, dari yang nggak tahu ngoding terus Iya. bisa ngoding gitu ya di kuliah gitu ya, sempet ngerasa salah jurusan nggak? Sempat kalau masih di semester 1 tuh ya, itu pasti kayaknya rata-rata anak IT sih itu pasti kayak gitu. Oke. Ngerasa salah jurusan karena pas ngelihat soalnya itu nggak ngerti apa maksud soalnya. Biasa kan kalau soal-soal yang di SMA itu dikasih soal ya 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Nah, sedangkan kalau di coding ini nggak kayak gitu aja gitu. Maka dibalik-balik, misalnya ya tadi 1 plus 1 2, dibalik jadi misalnya 2 itu dapatnya berapa tambah berapa ya kayak gitu misalnya. Jadi dibalik-balik itu. Jadi kan logika kita dicoba-coba terus, diuji terus gitu. Berarti emang logika tuh emang sepenting itu ya untuk anak IT ya? Iya, penting banget. Oke. Banget sih. Di usia 23 tahun udah jadi coach gitu. Oke. Waktu kuliah ada nggak sih hal-hal yang kayak perlu disiapin atau mungkin kepikiran gitu kayak oh kayaknya gue jadi coach deh gitu? Oh, belum ada karena waktu itu aku mulai ngajar itu awal-awal dari SMA sih, karena SMA suka ngajar juga ke teman-teman. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti
banyak yang nanya gitu. Jadi kayak aku ngerasa pas aku jelasin sesuatu, teman-teman tuh udah ngerti. Nah, jadi pas kuliah, kayaknya semester 3 itu aku juga mulai ngajar part time gitu, ngajar IT. Emangnya dulu waktu kuliah sempat ikut kursus gitu nggak sih? Kursus sih aku nggak ikut kalau misalnya yang offline, tapi kalau misalnya yang online itu ada kursus-kursus yang dari biasa di internet ya, kayak gitu sih. Karena kalau misalnya nggak ikut kursus kayaknya agak berat sih menurutku. Betul banget, betul banget. Makanya sobat digital yang ngerasa lagi berat kuliahnya, kursusnya di IT Box aja, bener nggak? Iya betul. Oke deh, kita lanjut ya. Berarti udah nih udah punya sedikit bekal gitu ya untuk jadi coach gitu ya. Udah gitu sekarang kan sebagai software engineer juga ya di Tokopedia. Bisa dong ceritain perjalanan karirnya dari mulai lulus nih, hal apa sih yang pertama kali Kevin siapin gitu buat karirnya gitu? Apakah langsung jadi coach dulu atau magang dulu atau kayak gimana? Oke, jadi kalau misalnya untuk mempersiapkan sih dari aku sendiri preferensinya siapin tuh jangan pas udah mau lulus gitu. Aku udah siapin dari semester 5 atau 4 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah siapin dari jauh-jauh hari, kalau ternyata ada yang gagal kan bisa diperbaiki tuh ya nanti di semester akhirnya. Kalau misal ternyata nggak kejadian. Nah, jadi pada saat semester 5 itu aku coba ngambil salah satu beasiswa sih yang waktu itu ditawarin. Dan pada saat dapat beasiswa itu diwajibkan juga magang di tempatnya. Kayak gitu. Jadi pada saat semester 6 di perkuliahanku, universitasku itu wajib untuk magang, internship selama 1 tahun. Jadi karena aku dapat beasiswa itu, lanjutlah magang di tempat itu, di perusahaan itu sampai lulus kuliah. Nah, sebelum lulus, ternyata tempat magangnya itu nawarin untuk jadi karyawan duluan gitu ya. Jadi kan magangnya harusnya 1 tahun, tapi pada saat di bulan ke-6 itu ditawarin untuk jadi karyawan. Gitu ya, siapa yang nolak gitu ya, siapa yang mau nolak kan, jadi ya terima aja waktu itu. Akhirnya pas lulus udah dengan ini sih bawa kerjaan juga sih. Oke, berarti jadi nggak nyari lagi. Sebelum lulus bahkan udah kerja duluan ya Kevin ya? Iya. Wah keren banget ya, berarti bersyukurnya nih orang lain kan masih susah cari-cari, kalau Kevin udah langsung dapet ya? Iya, iya untungnya sih itu. Oke, keren banget kan coachnya di IT Box. Oke, next ya. Berarti setelah itu kerja di situ sebagai, boleh di-spill nggak di situ tuh perusahaan apa gitu? Oh, perusahaannya itu perusahaan perbankan sih, perbankan yang ada di salah satu di Indonesia, bank swasta. Dan pekerjaanku menjadi software developer. Ya, dan di situ waktu itu menggunakan Flutter juga, makanya aku juga jadi coach di IT Box megang Flutter. Oke, nah pertama kali belajar Flutter itu di situ kah atau udah kayak dari kuliah gitu? Iya betul, pada saat di situ. Karena pas di kuliah sendiri sih di tempatku nggak ada ngajar framework apa-apa ya. Jadi mau bikin aplikasi platform Android atau iOS itu nggak ada sih, belum pernah belajar. Benar-benar pas magang itu juga kayak dikasih tugas aja nih. Ini ya tugasnya tolong bikin aplikasi Android. Nah di situ baru belajar sendiri, nggak diajarin sih. Oke, berarti apa yang Coach Kevin sampaikan tuh benar-benar dari pengalamannya bekerja ya? Iya betul. Betul. Jadi langsung dari prakteknya saat bekerja gitu ya? Iya benar-benar. Nah di Tokopedia bisa ceritain nggak jadi apa? Terus serunya apa gitu? Oke, di Tokopedia ini kalau pas aku juga baru masuk di Tokopedia ini selama 3 bulan, udah mau 3 bulan. Dan aku itu jadi software developer engineer productivity namanya. Jadi biasa orang-orang kan taunya itu lebih ke front end terus back end ya. Nah kalau aku ini orang-orang mungkin lebih taunya ke test engineer. Jadi kalau misalnya si front end sama back endnya udah selesai, itu biasa kita coba tesin terus bikin yang namanya sebuah automation. Jadi kalau misalnya orang-orang ngeceknya itu satu-satu dan kan kita nggak tahu nih kapan error terjadi. Gak mungkin dong setiap 24 jam kita liatin terus, setiap sehari sekali kita liatin. Nah, dibuatinlah otomatisasi ini. Jadi nggak perlu dicek terus-terusan, tapi dia setiap sehari sekali ngecek sendiri lah kayak gitu.
otomatis. Berarti balik lagi ya, beda perusahaan, tiap perusahaan tuh punya nama yang beda-beda. Iya betul, ya? iya benar-benar. Oke. Dan tugasnya beda-beda juga. Tugasnya beda-beda juga. Oke, Kevin bisa ceritain nggak day to day-nya selama bekerja menjadi software engineer ya tadi ya? Iya. Di Tokopedia tuh ngapain aja sih, kayak bangun tidur, buka laptop, terus ngapain tuh? Ya ini aku sebenarnya mau buat nih satu video gitulah biar kalau orang-orang nanya tuh bisa langsung lihat di situ. Tapi sampai sekarang belum kejadian karena masih WFH juga ya, jadi masih di rumah. Tapi kalau misalnya day to day-nya di rumah ini, itu pertama dari bangun tidur, biasa bersih-bersih dulu, terus kalau aku sih langsung buka laptop ya. Karena biasa bangun-bangun tuh udah mencapai, udah mau masuk jam kerja gitu. Udah mepet ya? Iya udah mepet, kalau anak IT WFH ya kayak gitulah ya. Mungkin orang-orang pada ekspektasinya, wah bangunnya jam 6 gitu, terus olahraga dulu, makan dan lainnya. Kalau aku enggak sih, bangun-bangun udah mepet lah, udah masuk jam kerja, terus langsung buka laptop. Berarti jadi kalau misalnya bisa diceritain nih day to day-nya setelah bangun tidur mepet, bersih-bersih dulu, buka laptop, terus ngapain tuh? Itu biasa di awal-awal sih aku ada meeting namanya. Kalau di IT itu ada namanya daily meeting, jadi sehari sekali itu kita kasih progres kita ngapain kayak gitu. Oh, daily ya berarti ya? Daily, sehari sekali. Oke. Setelah meeting? Setelah meeting langsung udah mulai kerja tuh. Biasa aku sih set focus time ya. Focus time itu kayak pada saat jam tersebut ya aku bakal fokus untuk ngerjain yang tas-tas hari itulah. Itu biasa dari setelah meeting jam 11-an sampai jam 3, jam 4 gitu. Nah, nanti setelah jam 4 baru cek-cek email atau nggak cek-cek chat juga, apa yang harus dikerjain lagi sampai ya jam 6 udah pulang. Software engineer, pokoknya programmer itu kan identiknya gitu ya, harus standby 24 jam gitu. Bener nggak sih itu? Ini tergantung perusahaan lagi sih ya. Kalau misalnya di tempatku mungkin terkadang iya, karena kita juga sering-sering chat di tempat kita sih. Cek chat juga, meskipun itu udah jam malam ya, jam 8, jam 10, tetap cek aja, siapa tahu ada dipanggil atau ada urgent sesuatu kayak gitu. Karena kan emangnya kalau yang namanya error itu kan bisa terjadi kapan aja ya. Iya benar, iya. Oke, jadi itulah kenapa programmer harus standby gitu ya. Iya betul. Ini yang aku kepo ya, Kev. Kerjanya tuh ngoding mulu gitu atau kayak ada ngapain lagi sih gitu? Kerjanya nggak full coding sih. Ada terkadang kita pasti meet itu juga banyak meeting ya, karena kita harus tahu juga produk yang mau dibuat itu seperti apa. Kalau misalnya nge-code aja, ya apa yang mau di-code kan nggak tahu ya. Iya betul. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita achieve, apa yang mau kita ambil gitu. Oke, berarti perencanaan. Ya kan, perencanaan, ngoding, terus komunikasi. Iya betul. Oke, berarti nggak serta-merta selalu komputer gitu ya. Meskipun ngerjain itu juga emang sih full coding, tapi codingnya juga yang dari otak kita itu kayaknya 50% lah. Karena gitu. sisanya kita bisa copy paste juga gitu. Itu yang paling enak. Biasanya copy paste dari mana tuh? Ya copy paste ada dari kita sendiri yang udah pernah kita buat, atau dari tim kita juga yang pernah buat, tim lain yang pernah buat, atau bahkan kalau emang memungkinkan dari internet ya itu juga bisa, tapi jarang sih. Jarang ya dari internet ya. Oke. Berarti nggak, karena di bayangan aku ya, programmer gitu atau software engineer tuh kerjaannya ya udah gitu. Ngoding, mulu pusing gitu. Pertama kan. aku mikir gitu juga, kalau kayak gitu kayaknya nggak tahan deh setahun. Berarti nih, Kevin kan ada yang bilang kalau misalnya berkarir di bidang IT itu masa depannya cerah kan, tadi kan Kevin udah sempat mention ya, masa depannya cerah gitu, gajinya fantastis gitu. Bener nggak sih? Gimana ya kalau untuk jawab itu ya? Ini tergantung lagi nih ke orang-orangnya, karena ada juga pekerjaan-pekerjaan IT yang kurang begitu dihargai lah. Gitu, jadi gajinya juga biasa sama dengan yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa take opportunity, ngambil kesempatan yang ada gitu, itu pasti ya bisa dapat sesuatu yang baik dan gajinya juga oke. Gimana sih bagi waktunya, kan maksudnya tadi kan kayak kerja juga kan, terus jadi coach juga kan harus bales-balesin pertanyaan-pertanyaan sobat digital gitu kan. Sempet kayak kelabakan gitu nggak sih? Balik lagi ke prinsipku yang awal itu, aku selalu prioritasin, jadi tetap pekerjaan utama ya diutamakan dulu, karena habis selesai itu kan ada jam malam juga ya. Jam malam biasa aku sediain kayak sejam 2 jam lah gitu untuk bales-balesin IT Box forum. Terus kalau misalnya
kasih sesi konsultasi juga di IT Box, itu juga di jam malam atau enggak di hari libur biasanya. Oke, nah ini dia Sobat Digital mungkin yang suka bertanya-tanya, kenapa sih coachnya baru aktif malam gitu? Iya, Kenapa sih sesi betul. konsultasinya malam aja? Soalnya coach di IT Box itu praktisi, jadi waktu pagi ke siang ke sorenya itu dipakai untuk bekerja kayak gitu, ya Dia kan? mau bersabar kalau belum di Iya, belum dijawab. harap bersabar gitu ya. Nah, kok bisa sih masih muda udah jadi coach gitu? Ya ini balik lagi, tadi ada beberapa tawaran juga nih, tawaran untuk jadi coach waktu itu, dan aku juga awalnya nggak gitu yakin butuh pengalaman yang udah jelas biar orang lain itu juga percaya dan ada buktinya gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya ada orang yang nawarin ke aku, berarti dia kan udah mempercayakan ke aku, berarti masa aku tolak kayak gitu. Jadi ya dicoba dulu aja. Tapi walaupun masih muda ya, balik lagi kan, Coach Kevin ini emang udah punya pengalaman di bidang Flutter itu. Iya. Dan pengalamannya langsung dari pada saat ia bekerja gitu ya. Betul. Jadi apa yang diajarkan itu ya memang apa yang terjadi di dunia pekerjaan gitu ya. Iya, benar. Oke, berarti sejauh ini menjadi coach aman ya gitu. Aman menjadi coach. Aman ya, seru. Seru. Oke. Apalagi banyak yang nanya, terus kalau misalnya sesi konsultasi juga pertanyaan-pertanyaan itu kadang ada yang aku nggak tahu juga jawabannya. Jadi itu kan bikin memaksa aku untuk cari tahu, dan itu adalah pelajaran baru buat aku juga. Oke, berarti emang Kevin ini orangnya suka ngajar ya? Iya, kebetulan ya dari SMA kan ya, dari SMA aku suka ngajar, dan kalau misalnya aku ngajar itu ngerasanya ya kayak aku belajar juga, jadi mengingat kembali lah, kan nggak ada salahnya kayak gitu ya. Oke, betapa enaknya diajar sama orang yang suka ngajar Iya. ya. Jadi kan nggak ngerasa, aduh nih orang bete nggak ya ngajarin gue gitu ya. Iya, aku juga paling menghindari kalau misalnya orang tuh nganggap aku tuh sebagai guru. Jadi kan itu kayak ada jarak gitu. Jadi mending kayak sama-sama temenan aja, atau ya coach lah ya diibaratkan. Itu kan dekat coach sama apa ya sebutannya? Kalau misalnya Peserta coach, kali iya ya? peserta ya, Ah. peserta. Itu jadi lebih dekat aja gitu. Jadi mau nanya apapun ya santai aja. Oke. Emangnya dulu, ini aku jadi kepo nih, kan kalau Sobat Digital nih punya coach nih ya, kayak Coach Kevin gitu salah satunya ya. Dulu Kevin tuh punya coach juga nggak sih? Oke. Coach, kalau yang benar-benar coach itu enggak sih, nggak ada. Cuma dari dosen sama teman-temanku. Jadi teman-temanku tuh ada yang emang udah jago juga di bidang IT, dan kebetulan aku teman dekat sama dia. Akhirnya dia ngajarin juga. Jadi kan itu bisa dihitung sebagai coach juga dia. Dia selalu ngajarin aku kayak gitu. Oke, terakhir deh. Mungkin ada tips nih buat Sobat Digital yang pengen berkarir di startup unicorn gitu. Karena kan sekarang kayak bahkan cita-citanya anak milenial, anak Gen Z gitu kan, bekerja di startup unicorn gitu kan. Oke. Tips-tips dari aku tuh nggak gitu banyak sih sebenarnya, karena lebih baik jaga mindset aja, karena kalau misalnya kita belum dapat skill segitu ya nggak perlu langsung ke sana gitu. Kita jadi kayak naik tangga lah ya, pelan-pelan dulu aja, yang penting pasti. Jadi kalau misalnya emang mau ke startup unicorn, itu take opportunity yang sekarang ada dulu, kesempatan-kesempatan yang ada sekarang itu apa yang memungkinkan juga, diambil aja sambil ningkatin skill, terus ningkatin juga soft skill pastinya. Baru nanti kalau emang ada tawaran, atau misalnya startup unicorn tuh biasa sering buka lowongan misalnya di bulan keberapa kayak gitu, buka besar-besaran, ya itu coba aja langsung daftar. Oke, jangan pernah berhenti mencoba ya intinya Iya, ya. betul. Last question deh, satu lagi ya, Oke, Coach nggak ya. apa-apa. Oke, mungkin ada pesan nih buat Sobat Digital yang baru mau mulai berkarir nih di bidang IT. Apa sih yang perlu disiapkan gitu? Oke. Yang perlu disiapkan itu salah satunya pasti adalah gadget ya, yaitu Oke. laptop ataupun komputer. Karena kalau di IT nggak ada komputer agak susah. Betul, itu senjatanya ya, Iya, amunisinya senjatanya ya? benar ya, Oke. senjatanya. Nah, itu senjatanya, dan amunisinya itu ya logika kita. Jadi sering-sering ngasah logika juga, meskipun bukan logika yang pasti soal gitu, itu juga nggak apa-apa. Kayak game-game yang ngasah logika itu juga banyak, kayak game-game puzzle kayak gitu. Nah itu biasa anak IT cukup jago, meskipun dia nggak pernah main, tapi pas dikasih game kayak gitu dia bisa nyelesain dengan cepat gitu. Oke, karena logikanya udah kebentuk ya? Iya, udah kasah juga. Oke. Itu sih mending fokusin ke fundamental yang dibutuhin di IT. Bukannya kayak langsung belajar bahasa apa ya. Paling banyak tuh sekarang kalau misalnya mau masuk IT,
bahasa apa sih yang paling sering dipakai, pasti itu pertanyaannya. Padahal bukan itu, mending back to basic gitu. Oke, ini pesannya menarik banget ya, karena emang bener banyaknya tuh mereka nanya bahasanya apa gitu ya. Benar. Tapi mendingan basicnya dulu dikuatin ya. Iya. Oke deh Kevin, thank you ya udah ngobrol-ngobrol sama aku di Talkbox kali ini. Semoga sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Digital, thank you ya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya Sob. Bye! Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.